Haleluya. Jumpa lagi kita di Sekam Padi. Sekam Padi hari ini akan saya beri judul Bukan Sekedar Asin. Puji Tuhan, mari kita berdoa sebelum melanjutkan pemberitaan firman. Bapa di sorga, terima kasih atas hari ini. Kau sudah pimpin, pelihara, jaga lindungi kami sampai saat ini Tuhan. Kalau kami ada dalam keadaan sehat, maka itu semua oleh karena anugerah-Mu. Bapa, sebentar kami akan menerima berkat firman, biarlah kiranya Roh Kudus memberikan kami hikmat, memberikan kami pengetahuan, agar kami mengerti apa yang Engkau akan sampaikan lewat pemberitaan firman. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, kami mau terima berkat firman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka dalam Kolose 4. Kolose 4 ayat yang ke-6. Kolose 4 ayat yang ke-6 berkata demikian. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Mari kita baca dalam terjemahan lama. Saya sudah catat terjemahan lama. Kata-katanya saya bacakan. Kolose 4 ayat 6 terjemahan lama. Hendaklah senantiasa perkataanmu berkat, dimasinkan dengan garam, supaya dapat kamu mengetahui bagaimana kamu memberi jawab kepada tiap-tiap orang. Puji Tuhan. Nah, kita tahu fungsi garam, ya ibu-ibu pasti tahu. Fungsi garam itu untuk memberikan, memberi rasa, terutama rasa asin, dan juga menjadi pengawet makanan. Namun yang luar biasa pada saat saya mencari tahu apa fungsi garam. Ternyata banyak sekali fungsi garam. Saya harus lihat catatan karena saya nggak hafal satu persatu, terlalu banyak, dan saya nggak akan berikan keterangan lebih lanjut. Saya hanya membacakan fungsi dari garam. Nah, fungsi garam selain pemberi rasa dan pengawet makanan untuk makanan. Jadi untuk makanan, selain dua yang tadi sudah saya sebutkan, juga peningkat tekstur makanan, meningkatkan rasa manis, mengurangi rasa pahit, penambah warna, pengikat makanan, terutama zat-zat tertentu yang ada di dalam tubuh kita. Nah, itu untuk makanan. Untuk kesehatan, mencegah gondok, kita pasti tahu ada yodium di dalamnya. Menjaga keseimbangan elektrolit atau cairan tubuh. Menghalau hiponatremia atau ketidakseimbangan kadar air. Memelihara kesehatan mulut. Menjaga pencernaan. Mencegah IQ rendah. Berperan dalam sistem saraf. Menjaga kesehatan jantung. Itu untuk kesehatan. Untuk kecantikan, mencerahkan kulit, menghilangkan jerawat, menghaluskan atau menghilangkan komedo. Begitu banyak fungsi dari garam. Kalau kita lihat, itu pun juga ada beberapa yang saya eliminir karena kalau saya tulis semuanya panjang sekali daftarnya. Fungsi dari garam itu. Buat kesehatan ada beberapa yang saya nggak sebutkan, untuk kecantikan ada beberapa yang saya nggak sebutkan, untuk makanan ada beberapa yang saya nggak sebut, ada banyak lagi yang fungsi dari garam yang saya tidak sebutkan. Dan informasi ini saya tidak lihat di website abal-abal, tapi website salah satunya kalau saya nggak salah halodokter.com. Jadi valid. Ya, itulah fungsi garam. Begitu
banyak dan dahsyatnya. Kembali, hendaklah senantiasa perkataanmu berkat, dimasinkan dengan garam. Nah, kalau kita ingat Matius 5 ayat 13 berkata, kamu adalah garam dunia. Kita, Bapak, Ibu, Saudara, saya, semua yang mengaku sebagai pengikut Kristus, semua yang mengaku sebagai Kristen, kitalah garam dunia. Kembali ke ayat tadi, hendaklah senantiasa perkataanmu berkat. Atau di terjemahan baru, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Penuh dengan kasih. Kata-kata kita hendaklah jadi seperti garam, karena kita adalah garam dunia. Dengan perkataan kita orang menjadi senang, orang menjadi bahagia, orang senang kalau kita berkata-kata karena penuh dengan hikmat, memberikan jalan keluar, memberikan solusi yang baik, tidak menghakimi, dan segala sesuatu yang membuat hati kita sedih atau kita depres, mungkin dengar kata-kata orang yang begini menyerang kita dengan kata-kata, tetapi perkataan kita menjadi berkat, mendatangkan kebahagiaan buat orang yang mendengar. Nah, pada saat kebahagiaan itu datang, sukacita itu datang, maka itu akan berpengaruh kepada kesehatan tubuh kita. Sel-sel akan bereaksi positif pada saat kita merasa bahagia, atau orang yang mendengar kata-kata yang penuh dengan kasih itu merasakan kebahagiaan dan sukacita, maka sel-sel pun juga akan bereaksi positif. Dia akan membuat organ-organ tubuh kita akan berfungsi dengan baik dan kita akan menjadi sehat. Nah, pada saat kita sehat, maka tubuh kita akan terpancar aura-aura yang memancarkan kecantikan dari dalam. Itu makanya kan sering kita dengar kecantikan yang tidak cuma kelihatan dari roman muka, tetapi yang terpancar keluar dari dalam. Kecantikan yang atau kegantengan lah ya kalau buat pria. Jadi pada akhirnya seseorang yang menerima perkataan lalu kemudian menjadi bahagia, menjadi sukacita, itu akan mendatangkan kesehatan bagi tubuhnya dan juga kecantikan atau roman muka yang terpancar aura dari dalamnya, aura kecantikan, aura kegantengan. Gitu. Jadi tidak perlu tambah poles-poles segala macam, kita bahagia, dan itu didapat dari perkataan yang penuh dengan kasih, atau terjemahan lama katakan perkataan berkat. Nah, Matius 5 ayat 13, jika garam itu menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jangan sampai hal ini terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sudah berapa lama kita menjadi anak Tuhan? Sedemikian itulah yang harus terpancar dari kata-kata kita. Kata-kata kita harus penuh dengan kasih. Kata-kata kita harus menjadi berkat. Kata-kata kita penuh hikmat Tuhan. Sehingga orang yang mendengar akan bersukacita. Orang yang mendengar akan menerima berkat. Orang yang mendengar menjadi bahagia, damai sejahtera. Dia akan menjadi orang yang sehat, jasmani dan juga sehat rohaninya. Dan karena kesehatannya itu, aura kecantikan dan kegantengannya akan terpancar keluar dari dalam. Sehingga orang itu akan menjadi berkat juga buat orang lain. Puji nama Tuhan, garam bukan cuma sekedar asin, tetapi garam mendatangkan fungsi, mendatangkan manfaat yang luar biasa. Kita adalah garam dunia. Kalau kita menjadi tawar,
sudah tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.